Halo tetangga online semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang kita mau home tour ke rumah tumbuh yang progresnya 99% terus. Nggak jadi-jadi. Ada alasan tertentu nih, kenapa rumahnya nggak jadi-jadi. Yuk kita lihat dulu rumahnya seperti apa. Saya sih kalau misalnya masih kecil ya, pengen main di sini nih. Komiknya lengkap tuh, Naruto-nya ada berapa series. Nah. Halo, Bogor dan Bantul. Nah, di bawah tuh ada ruang lecture, nanti aku tunjukin. Kayaknya kalian kapan-kapan perlu main deh ke sini. Saya rekomen lah buat kalian nih. Tempatnya asik banget, nyaman, adem. Oke, tetangga online, sekarang kita udah bareng Kak Lulu dari Guha. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. Oke, kenalin, aku Lulu Ilmaknun, biasanya dipanggil Lulu. Kebetulan di sini aku salah satu lead di Omah Library yang biasanya dipasrahin buat organize experiencing Guha ya. Oke, jadi sekarang kita mau experiencing Guha nih Kak. Oke, nanti Kak Lulu akan nemenin kita ya keliling ke rumah ini. Ini tadinya rumah ya Kak ya? Iya. Tadinya rumah, kemudian dikembangkan jadi apa? Tadi kan saya udah bilang nih ke tetangga online bahwa rumah ini tuh sebenarnya rumah tumbuh. Mungkin Kak Lulu punya penjelasan yang lebih lengkap? Oke, jadi rumah ini tuh dibangun jadi 3 fase gitu. Pertama kita nyebutnya The Guild, kedua jadi Guha Bambu karena itu fokus ya membahas bangunan bambu yang ada di sebelah. Terus yang ketiga Guha The Guild yang udah jadi kayak sekarang. Yang udah ada banyak tanaman, terus banyak material ringan gitu. Oh, oke. Kulitnya. Rumahnya nih unik banget. Kalian nggak bakal pernah lihat rumah kayak gini di playlist saya. Nah, makanya saya kasih lihat nih, rumahnya bakalan keren banget. Kita sambil jalan-jalan aja ya. Oke, boleh. Nah, bisa dijelasin tentang Guha Guild nih. Kak, gimana Kak? Oke, nah jadi rumah ini tuh kalau tadi kakaknya datang dari arah sebelah utara ya, mungkin kayak bingung aksesnya sebelah mana sih gitu. Iya, tadi sana ada gerbang sih, Iya tapi kan? tertutup. Nah itu gerbang garasi kita. Oh, Nah oke. kenapa aksesnya dipusatkan di area barat? Kan kebetulan rumahnya ada di Hook ya. Oke. Ini kan jalan yang emang nggak pernah diakses gitu Jalan oleh buntu orang-orang. Dan memang Kak Rich itu senangnya bersosialisasi gitu orangnya. Jadi banyak banget teman-temannya main atau orang-orang mau belajar ke sini gitu. Jadi aksesnya difokusin di sebelah barat. Jadi ramenya tuh udah di sisi barat aja gitu. Jadi nggak ganggu tetangga yang lain gitu. Oke, karena ini jalan buntu tadi ya, Iya. yang dimanfaatin ya. Oke, karena kan tetangga-tetangga adanya di depan atau di sisi sana ya, Kak? Iya benar. Oke, idenya bagus, Kak. Terus gimana lagi, Terus Kak? ini tuh rumah salah satu arsitek ya, namanya Pak Rilrich Sarif. Kak Aris beserta keluarganya tuh tinggal di sini. Tapi beberapa space juga akhirnya dibuka untuk orang bisa berkunjung Oh, gitu. berarti ini rumah tinggal ya? Iya Masih benar, ditempatin? masih ditempatin sampai sekarang. Kalian kalau main ke sini nggak akan nyangka kalau rumahnya masih dihuni ya sebagai rumah tinggal. Karena ini kayak bener-bener hampir seperti public space ya. Iya sih. Hampir benar. seperti public space walaupun ini adalah properti pribadi. Iya. Oke. Jadi sebenarnya yang di-share di rumah ini tuh ada 2 hal. Jadi yang pertama perpustakaannya aja kita nyebutnya Omah Library. Terus yang kedua itu kita bisa experiencing Guha, bisa keliling beberapa tempat di dalamnya gitu. Oke, sekarang kita mau diajak keliling kemana dulu nih? Oke, mungkin kita ini kan rumahnya dibangun tahun 2015, tapi sebelum itu tuh ada konteksnya bahwa Kak Aris tuh nggak langsung punya rumah kayak gini. Mungkin kita bakal masuk ke rumah buku anak, yang itu menjadi saksi sejarah sampai library-nya berkembang kayak yang sekarang gitu. Berarti ini cikal bakal? Iya benar, cikal bakal. Dan saya kira belakangan Kak, itu dulu baru ini? Enggak, ini dulu. Dan ini strukturnya juga knockdown, jadi bisa dipindah-pindah gitu. Oh, cakep. Oke, silahkan masuk di rumah buku anak. Halo guys. Oke, jadi perpustakaan untuk anak? Iya, jadi biasanya kalau siang hari atau pagi anak-anak tuh main di sini terus ditemenin sama Jo sama Uvi. Jadi ini area kerjanya teman-teman Omah Library. Terus di sini anak-anak main. Seru ya? Iya bener. Dengerin anak-anak main tuh.
Ini juga koleksi buku anak-anaknya cukup lengkap ya. Ada komik dan juga ada buku pelajaran juga kayaknya di mana? Iya, beberapa Ini dia. sih. Ya dia kayak ada ensiklopedia umum, buku Iya, benar. sekolah kelas 1, SMP juga ada tuh. Saya sih kalau misalnya masih kecil ya pengen main sini nih. Komiknya lengkap tuh, Naruto-nya ada berapa seri tuh. Terus yang unik lagi, Gimana, anak-anak Kak? tuh seneng banget kayak misal duduk di sini atau naik, jadi bisa main-main di ruangan mezaninnya gitu. Oh, jadi mezanya bisa diakses juga? Iya, sama anak-anak. Oke. Lucu ya? Saya kira ini kursi biasa bisa geser. Ternyata ini anak tangga. Sekaligus jadi tangga. Keren, keren. Jadi dulu sebelum Omah Library itu ada di dalam yang kayak sekarang yang ada di Guha, Kak Aris tuh berawal dari tempat ini. Ini dulu. Kita nyebutnya dulu Arts Pavilion. Jadi dulu tuh ini letaknya ada di rumah orang tuanya gitu, Mas. Jadi dulu tuh Kak Aris kan ngebangun studionya tuh bener-bener terbatas gitu di studio garasi gitu. Sampai kedatangan mungkin sekitar 30-an mahasiswa dari Petra gitu juga. Sampai ruangan ini tuh penuh, ada foto-fotonya sih. Iya, ini ya. Kayak ini harus lihat sih sampai orang tuh berpayung-payung sepenuh ini dulu Wih, diskusi di sini nih, bangunan di tempat ini ya. Mm. Luar biasa. Tapi sekarang pas Kak Aris udah pindah ke Guha ya, maksudnya udah bikin rumah sendiri, itu spiritnya tuh masih sama gitu. Jadi makanya mungkin hal itu yang menarik orang-orang kayak datang ke sini gitu. Ya, karena suka bersosialisasi tadi ya. Jadi seneng ngumpulin orang-orang nih. Jadi kalau Iya, misalnya benar. tangga online lagi belajar arsitektur, mungkin bisa juga main-main ke sini. Iya, bisa banget sih. Bisa banget ya. Oke, kita lihat lagi yuk bagian dari guhanya. Oke. Oke, kita udah balik lagi di titik awal tadi, di tempat ngumpul atau di tempat tamu-tamu, penerimaan tamu di sini. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini banyak pohon ya, ini rindang banget ya rumahnya, Kak. Nah, gimana nih, Kak? Ada alasan tertentu nggak, Kak? Jadi kita bikin microclimate gitu, yang pada akhirnya tanaman-tanaman ini tuh ternyata ngaruh banget ke dalam. Sampai suhunya tuh bisa turun sampai 28 derajat. Oh ya? Iya, sengaruh itu gitu. Di Jadi luar berapa misalnya? Di luar 32? misalnya di luar 32 iya atau 35 gitu. Jadi di dalam tuh bisa lebih dingin gitu. Oke, jadi pohon-pohon tinggi ini memberi impact ya? Iya, kalau di desa-desa kan ditanamnya di tanah ya, tapi Iya. kalau di urban kita semua masih pakai pot sih di sini. Oke. Cakep-cakep. Ini memang koleksi tanamannya lumayan banyak sampai ke atas tuh menjalar. Oke, ini masuknya dari sini, Kak? Nah, masuknya dari sini. Ini ada yang unik Din dari entrance-nya, Mas. Apa tuh, Kak? Jadi kalau kita buka ya, terus kita biarin dia bisa nutup sendiri. Oh. Oke. Nah, kayak Kenapa gitu. tuh, Kak? Nah, karena jadi kan engselnya tuh ada di tengah ya, tapi nggak di center. Oh. Terus ini agak dimiringin dikit tuh. Jadi pas dia gini terus pas dibuka langsung bebannya tuh pindah ke tengah gitu. Oke, karena Langsung itu ya jadi- ada gaya ya. Iya, benar. Perbedaan kemiringan dan juga perbedaan tumpuan beban. Iya. Nah, jadi memang nggak simetris nih pintunya. Itu memang efek yang diciptakan ya Iya, supaya memang bisa. sengaja. Karena ini bisa dibuka double juga kan. Iya, bisa ditarik jadi pintu garasi gitu. Oh, saya bantu nggak? Iya. Lumayan berat ternyata. Oh. Nah, gitu. Jadi kayak jadi Keren, courtyard gitu pas pintunya di fullin. Bisa di fullin lagi. Nah, gitu. Udah sih. Keren ya. Iya, jadi kayak lebih luas. Biasanya kita ada kegiatan kadang di sini. Ya Jadi kalau kayak mau bisa ngangkut-ngangkut nyambung. barang ya, meja, kursi, Benar. jadi alurnya lebih luas lagi. Oke, ini area apa nih, Kak? Ini area kita biasanya kayak courtyard depan sih. Nah, yang unik tuh di rumah ini tuh kita nggak pernah membuang barang gitu ya. Barang apapun itu kayak ini ada Soalnya? sepeda ontel lah, ada meja dari zaman kecil lah kayak gitu-gitu. Ini koleksi pribadi. Iya, itu kayak dari zaman orang tuanya Kak Aris sih. Oh, oke. Terus dari segi materialnya juga banyak banget pakai kayak sisaan proyek lain gitu. Oh. Jadi sama ada banyak recycle kayak gitu-gitu. Oke. Nanti aku tunjukin gimana barang-barang itu dipakai. Mantap. Ayo kita lihat lagi yuk ke bagian bawah. Ini entrance-nya lewat samping sini ya. Iya, nah ini juga salah satu RAM. Mhm. Ini RAM juga tambahan. Nah, ini pakai pintu garasi yang udah nggak kepake lagi. Oh, Terus ini dijadiin- sisaannya nih? Iya, bener. Yang masih layak dijadiin RAM seperti ini. Oke. Menarik.
bentuk pintunya unik-unik ya. Tadi di depan, terus Iya, ini juga benar. entrance-nya. Nah, kalau yang pintu ini Mas, ini tuh kayak nggak dari awal literally berbentuk kayak gini. Oh, Jadi Kak Aris tuh punya banyak kayu yang panjangnya tuh beda-beda gitu. Jadi setelah disusun, terus dirapihin jadilah bentuk kayak gini. oh oke. Abis itu baru dimimikri dengan coba pakai material lain. Ada pakai gipsum. Oh iya ini nih. Terus nanti ada yang mirip sama pintu ini pakai gipsum di dalam gitu. Jadi bentuk pintunya ini mengikuti ukuran kayu Iya, sebenarnya. benar. Oh ya makanya bentuknya agak abstrak gitu ya. Menarik. Biasanya kan kayu ngikutin bentuk desain, tapi karena kayunya adalah recycle gitu ya, kayu apa sisaan gitu ya, bekas proyek mungkin. Jadi memang disesuaikan bentuknya. Cakep. Yuk kita masuk lebih dalam. Oke, kita udah masuk lebih dalam ke guha. Ini area apa Mbak? Ini kita biasanya nyebutnya mini amphitheater karena kayak berundak-undak gitu. Terus kalau kita lihat detailnya kan ada material kotak-kotak kecil gitu ya, semennya ya. Nah ini tuh sebenarnya dari sisaan granit proyek gitu-gitu yang dipotong kotak-kotak, terus bengkelnya ada di sebelah. Oh gitu. Iya, jadi ini semuanya adalah material sisa yang udah disusun sedemikian rupa. Pantesan kok motifnya coraknya beda-beda. Iya, bener sih. Belum lagi warnanya gitu. Terlalu random ini untuk pabrikasi. Iya, bener. Terus di sini juga ada apa ya, kayak beberapa hewan gitu. Mungkin kita bisa ngintip dikit ya Oh ya, ke atas. Bentar. silakan. Oke. Ya, sekarang kita udah di lantai 2 nih. Di balkonnya. Iya. Nah, ini kita sebenarnya lagi persiapan untuk buka experiencing guha yang kedua. Itu kayak bisa ngelihat beberapa hewan yang ada di sini. Oh, ada hewan juga? Ada. Burung. Bukan, jadi ada kambing Oh. sama ada kura-kura di sini. Yang di area ini. Wow, kalian pernah lihat nggak rumah di komplek di kota besar seperti Jakarta, terus modelnya gedung gini, melihatannya kambing. Di sini real. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, yuk lewat sini. Nah, ini kura-kuranya. Oh, ini kura-kuranya tuh. Iya. Wow. Ini ada yang namanya Paulo. Ini udah dirawat sama keluarganya Karis dari kecil banget. Sekarang udah gede. Terus kambingnya di sebelah situ. Sini, lihat kambing. Iya, ini dia. Nah, Halo, Bogor Siapa dan namanya? Bantul. Yang hitam Bogor, yang putih Bantul. waduh. Lucu ya. Tadi saya di bawah denger sih suara be, tapi masih belum yakin kalau belum lihat hewannya. Ternyata beneran. Ada 2. Jadi walaupun di sini merah 2 ekor kambing, sebenarnya Takut. kambing itu kan aromanya khas ya kalau misalnya kalian ya Idul Adha gitu ya kecium di mana-mana. Tapi di sini nih udahlah di lantai 2 di area privat juga, ini kan balkon nih, belakang sini kan tempat tinggalnya nih. Tapi aromanya nggak kecium nih. Jangan-jangan dikasih parfum nih Kak? Enggak. Enggak ya? Emang rajin dibersihin aja, terus ada jalur airnya. Oh oke. Dibersihin. Sama ini nih kayaknya dikasih kulit kayu ya? Iya, kulit kayu. Jadi biar berasa tetap di Habitatnya. lantai dasar gitu ya, walaupun kita berada di lantai 2. Iya, sama dia kayaknya mungkin nyerap aromanya juga sih. Oke, tetangga online, itu tadi area depannya dan area outdoornya. Sekarang kita mau lihat area indoornya. Boleh Mbak? Oke, silakan masuk. Oke. Keren nih pintunya nih. Ya. Dia pakai material besi, tengahnya nggak pakai material solid, pakai kaca. Tapi di kacanya bisa dibuka karena ini adalah kaca nako. Tuh. Frame-nya di dalam sini aluminium ya. Nakonya juga aluminium. Keren. Oke, sekarang kita udah ada di area interior dari guha. Oke, bisa diceritain Mbak, ini area apa ini? Oke, jadi ini tuh foyer. Foyer tempat kita biasanya kalau teman-teman datang gitu kan nunggu di depan, habis itu nunggu di sini dulu gitu. Nah, yang unik dari tempat ini tuh kayak Karis tuh pengen ketika orang masuk ke guha tuh kayak bener-bener berasa di rumah gitu. Jadi makanya kita desainnya kayak homey, ada sofa, ada piano, kayak bener-bener di rumah sendiri gitu vibe-nya. Nah sebenarnya di sini tuh
openingnya berubah-berubah. Jadi awalnya kita tuh pakai semuanya kaca-kaca solid. Abis adanya pandemi, abis itu diubahlah Nako. Oh, oke. Karena kan Nako sangat fleksibel ya. Jadi cocok banget gitu, sampai ada yang kita lubangin juga. Tapi setelah adanya perubahan iklim saat ini ya, jadi kita mulai menutup lagi tuh si Nako-Nako itu udah nggak pernah dibuka lagi. Terus celah-celahnya ditutup pakai lakban putih gitu. Karena kita di dalamnya pakai air purifier kayak gitu. Jadi bantu ngontrol ininya. Kualitas udara. Iya, ngontrol kualitas udaranya gitu. Oke. Gitu sih. Iya, ini aslinya adalah kantor berarti kan? Ini rumah, bukan. Ini area library-nya. Ini bookstore. Oh, ya, oke. Saya kira tadi karena ada tulisan best office in the world. Iya, karena sebenarnya di rumah ini tuh kita ada macam-macam orangnya. Jadi ada Omah Library yang bergerak di bidang literasi arsitektur. Terus ada Raw Arsitektur juga, itu studio arsitekturnya Kak Rich. Terus ada DOT juga yang bergerak di bidang manajemen desain gitu. Terus yang ini juga Mas, ada yang unik di rumah ini. Jadi beberapa dari kita tuh tinggal juga di sini. Jadi Kak Rich tuh selain space library-nya dibuka buat umum, ada juga teman-teman yang memang tinggal di sini gitu bareng-bareng. Jadi memang kalau nyebutnya tuh Kak Aris kayak padepokan gitu. Iya benar. Oke, gitu mantap kisah. Kayaknya kalau lu juga salah satu yang tinggal di sini di padepokan. Iya bener. Bener banget. Oke, kita lanjut mau kemana nih Kak? Oke, sebelumnya aku mau nunjukin arsitekturalnya dari sini. Itu yang unik terletak di bagian atas sama bagian bawah. Iya. Nah, yang atas tuh ada skylight yang konsepnya tuh dari ini struktur candi Pundan Berundak yang berundak-undak gitu, habis itu diimplementasikan. Terus yang kedua, nut dari lantai ini. Ini nutnya pakai kaca. Betul. Tadi saya sambil nunggu Kak Lulu datang ngobrol ya, tebak-tebakan sama kameramen saya. Oh, iya. Ini apa yo? Kata dia Mika, saya bilang nggak di kaca. Iya, ini kaca. Detail banget loh ini. Asli di pengerjaannya detail banget. Iya, benar-benar. Nah, yang jadi pertanyaan kami berdua tadi itu, ini mana dulu? Kaca dulu atau betonnya dulu? Kaca dulu. Jadi kaca jadi kayak patternnya gitu, ngebentuk patternnya dulu, baru betonnya dituangin. Pantesan dia presisi banget ya. Terus ini di finish, di coating lagi ya? Iya, di coating endingnya. Oke, di coating clear gitu. Ini pakai epoxy juga nih? Iya, benar. Iya, jadi agak keras dan lebih solid lagi. Oke, jadi terjawab ya pertanyaan kita tadi, Dak. Jadi kacanya dulu. Kalau kalian lihat langsung atau nanti ada di gambarnya tuh, itu detail banget pengerjaannya. Saya sendiri sampai heran ini. Kok bisa? Biasanya nut tuh isinya grout, isinya kaca. Ini kaca. Oke, tetangga online. Sekarang kita lagi di area apa nih, Mbak? Ini namanya area bookstore. Ada berapa total buku, Mbak, yang udah ditulis? Kurang lebih kita udah nulis sekitar 44 buku bareng akademisi sama praktisi arsitektur di Indonesia. Sama ada juga sih yang non-arsi kayak beberapa novel gitu. Jadi dari arsitektur meluas lagi gitu. Pantesan kalau kalian lihat IG-nya ya, ada di bawah sini nih linknya juga, itu yang datang ke sini nih rata-rata mahasiswa yang belajar gitu ya. Atau mungkin juga arsitek-arsitek lainnya yang kebetulan mungkin di luar daerah, di luar Jakarta gitu ya, ingin belajar. Biasanya ada tiap hari tuh ke sini kalau saya lihat story-nya, postingannya rame tiap hari, terus. 3 sesi rame terus sih biasanya. Nah, di ruangan ini tuh uniknya Mas, ketinggiannya kan dia nggak terlalu tinggi ya. Oh iya. Ini sekitar mungkin nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Jadi ini tuh membawa vibe yang di studio garasi dulu yang penuh keterbatasan gitu. Jadi kita memaksimalkan ruang. Di bener-bener akhirnya kita dapat 2 ruang sama di atasnya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu tinggi kan AC-nya jadi terasa. Iya benar sih, jadi nyambung ya. Iya. Terus juga kalau kita perhatiin kan nggak ada kolom sama sekali kan. Oh iya, padahal bentakannya lumayan luas gitu. Gimana caranya? Jadi tuh semua tumpuannya tuh ada di tangga sini. Jadi ini pakai dinding struktur tangganya. Jadi beratnya semua bertumpu di tengah gitu. Pantesan nggak kelihatan ya? Iya, jadi kayak luas gitu. Iya, dibagi 3 berarti ya, 3-3-nya nih, dinding struktur. Bener. Tapi yang unik lagi ada beberapa detail nanti di atas.
Jadi mungkin kita bisa naik ke atas. Boleh, boleh. Yuk. Ini kayak oval room gitu ya. Melingkar semua. Jadi benar-benar sampai lantai 2-nya aja mepet ya. Iya, benar. Ini kali nggak sampai 190 nih. Ya ini lantainya Kak. Ada yang solid, ada yang transparan kayak gini. Iya, nah ini sebenarnya memang di ruangan ini tuh banyak banget koneksi visual sekaligus koneksi fungsi. Oke. Nah, yang koneksi visual tuh dari sini kita bisa lihat ke bawah, Hmm, ke depan, ke samping gitu. Jadi kayak bisa ngeliat ke semua arah. Terus Iya, iya. koneksi fungsinya, Mhm. jadi AC-nya bisa sharing dari atas ke bawah lewat pori-pori perforated, Iya. terus lewat celah yang ada di depan. Terus, Ini juga tadi jadi bahan obrolan kita loh di depan. oh iya gimana tuh? Saya sama kameramen saya nih ngomongin Mbak nih. Dia ngomongin Mbak, enggak ngomongin Mbak. Kita tebak-tebakan lagi. Ini kok dingin, AC-nya mana? Ternyata Ternyata ada di balik rak. di balik rak AC-nya nggak kelihatan di lantai 2. Mantep. Terus yang bagian kanan kirinya Mas kalau kita lihat ya, ini kan sama ya ada setengah lingkaran Iya, gitu, betul. tapi material pengisinya beda. Mhm. Kalau yang di sini itu ada perforated Iya. yang ketemu besi gitu ya, Iya. tapi dia tanpa alas gitu, jadi langsung bisa ketemu. Tapi kalau yang di sini tuh besi bertemu kaca, Iya. tapi di situ bisa kita lihat ada material lain berupa karet ban, Oh, karet gitu. sengaja nih ya biar Iya. ngurangin Jadi benturan ya. Kak Aris tuh pengennya juga kayak orang setiap datang ke sini tuh juga belajar event itu tanpa dijelasin gitu-gitu. Jadi untuk ngelihat kalau setiap material tuh perlakuannya beda-beda gitu. One of favorite place yang biasanya teman-teman kunjungan foto gitu di sini. Terus di foto dari situ jadi kayak membentuk bulat. Ini bisa diinjak kan nih? Bisa, silahkan Mas. Ini aja Oh. kursinya di sini. Iya sih. Nanti di dalam di library-nya lebih luas lagi, ada lantai kaca gitu. Ada lagi? Oh, makin penasaran nih kayak gimana ya. Mbak kita lihat yuk Pak. Oke, next kita mau lihat library-nya. Tapi di sini ada ruang transisi ya. Cakep nih. Jadi ruang library sama ruang lecture tuh satu area. Oke, ini area apa Kak? Nah, ini sebenarnya area green wall. Ini sebenarnya kayak transisi. Biasanya orang nunggu di toilet, kayak gitu di sini dulu. Oh, Atau kadang makan siang di sini gitu. iya. Tapi ini ngasih microclimate juga ke ruang-ruang di dalamnya. Jadi ini pengen dapetin kesan outdoor di dalam ya? Iya, benar. Iya, iya, iya. Mantep. Lanjut kita kemana Oke, nih? library-nya ada di sana. Nah, ini yang ruang lantainya kaca semua full. Ini sih yang bikin deg-degan nih. Tapi masih berani kan, Mas? Berani tapi deg-degan. Jadi sebenarnya kita nih ada di lantai berapa ini? Nah, sebenarnya ini lantai yang 00, tapi kita ada 2 lantai lagi ke bawah. Oh, Jadi ruang lecture-nya tuh udah di paling bawah. Ini kan masih kelihatan. Ruang kunjungan juga. Nah, di bawah tuh ada ruang lecture. Nanti aku tunjukin. library-nya full kaca ini. Biasanya yang unik, ada orang yang nggak berani masuk, terus dia nunggu di luar. Iya, ini aja saya masih milih nih jalan yang injek yang besi. Terus nih aku mau nunjukin salah satu contoh yang 99% tadi, Mas. Oh iya, iya, iya. Jadi itu kan kalau kita lihat yang bentuk arch itu kan pure Gypsum. gypsum ya. Sebenarnya gitu aja udah selesai kan. Iya. Tapi akhirnya ditambahin ini pakai multiplex supaya kalau dia kekena meja gitu tuh nggak gompel. Jadi dia untuk ngerasnya ngelindungin. Oh, oke. Ngelindungin material yang lebih rapuh mungkin ya. Oke. Tapi ini dibiarin nggak dikulitin, bener-bener supaya orang ngeliat itu pakai material apa gitu. Terus Langsung di atasnya ya. dilem. Terus yang ketiga itu baru ditutup lagi pakai vinil. Jadi kelihatan lebih rapih dan finish gitu. Ini. Iya, jadi kayak di sini pun orang-orang bisa ngelihat gitu growingnya. Oke, benar-benar ya. Tadi depan saya udah bilang rumahnya ini 99% jadi, 1% nggak jadi-jadi. Iya. Salah satunya ini nih, faktor-faktor ini. Jadi apa ya, sambil explore kali ya. Iya benar, kayak emang Kak Rich kan senengnya mencoba hal-hal baru gitu-gitu. Oke. Kayak Dari riset tadi- nanti dicoba gitu. Iya, dari tadi saya perhatiin dengar suara air nih dari bak-bak yang di tiap ruangan Iya, ditaruh ya. Sengaja ya Kak, biar ada terdengar suara gemericik air ya. Iya, terus ada ikan-ikannya kan. Oke, ini hal yang simpel ya kalau kalian suka dengan gemericik air gitu yang bisa nenangin,
di tiap ruangan mungkin kayak gini bisa kalian contoh nih. Kasih bak kecil tapi di sini pakai bak kayu ya. Terus buat nambah kesan kayak alami gitu, kita Iya. tambahin batu-batu asli di luarnya. Nah sebenarnya ruangan di sini tuh awalnya pure bambu semua Mas. Termasuk ini kita bisa lihat dari sini nih. Ini kan kolomnya bambu ya, jadi bener-bener strukturnya gitu Wow. semua bambu. Tapi kan kalau bambu tuh memang nature-nya ada usianya. Iya. Setelah 3 tahun baru dia mulai kayak berongga, mulai rapuh, mulai ada rayap gitu-gitu. Akhirnya kita tutup pakai gipsum. Oke. Jadi di balik gipsum-gipsum ini tuh bambu-bambu semua. Masih Terus kita bambu? kasih manhole juga buat maintenance gitu. Wah, gokil sih ini. Gokil. Sekarang vibe-nya udah berubah gipsum, dunia gipsum. Ini total Organik. ada berapa buku koleksinya, Mbak? Ingat nggak? Nah, kalau ini sejujurnya nggak pernah ngitung sih berapa buku, tapi banyak banget. Genrenya Ini rata-rata arsitektur atau kalau campur? genrenya di lorong sini sama di depan sini itu mostly arsitektur. Karena ini memang buku-buku koleksi pribadinya Kak Aris kan. Oke. Tapi kalau yang sebelah sini itu lebih umum, ada ekonomi, politik, ada self development gitu-gitu, beda-beda, lebih random, ada novel juga gitu. Ada filsafat juga. Iya, Plato. Jadi ini biasanya spot favorit teman-teman kunjungan juga, karena kayak benar-benar PW gitu sih. Iya sih. Kayak mereka biasanya duduk-duduk di sini gitu. Iya. Itu tadi perpustakaannya di lantai dasar atau lantai 0 atau lantai 1. Nah, sekarang kita mau turun ke basement. Lihat sini. Basementnya tangganya juga pakai multiplex, tapi rangkanya pakai besi kayaknya nih. Jadi Ini insya Allah dibuatnya kuat. juga dadakan ya. Dan kan nih, tambahan juga nih ya. Iya. Menarik. Ini apa nih, Kak? Nah, kalau ini jadi Oma Library kan udah ada sejak 2015. Nah, kita tuh memang selalu ngumpulin testimoni. Jadi kayak kesan orang-orang yang datang ke sini gitu-gitu. Awalnya kan kita nggak ada kafenya ya, tapi karena testimoni orang-orang tuh Iya. hampir tiap orang tuh nge-notes ada minuman kayak gitu-gitu, akhirnya ya udah kita coba buat gitu-gitu. Ada di mana kafenya? Sebenarnya kalau dapurnya ada di dalam, tapi nanti kalau pesen bisa dianterin ke tempatnya gitu. Oh, saya kira harus di kafenya. Enggak ya? Bisa Enggak. dinikmati di ruangan-ruangan ini ya. Kalau di Ya, atas gitu tuh lantainya kaca, kalau di sini perforated lantainya. Jadi dari bawah bisa ngelihat aktivitas di atas sih biasanya. Iya. Siapa tuh datang? Kak, ini kan dari tadi setelah ada nih hampir 1 jam ya kita keliling. Saya perhatiin nih rumahnya kayak raw-raw semuanya nih ya. Finishingnya ya, nggak ada yang benar-benar di finish gitu. Menurut kakak, kenapa nih alasannya nih? Nah, jadi tuh karena memang kalau dari namanya kan raw arsitektur ya, tapi itu sebenarnya singkatannya Real Rich Architecture Workshop. Jadi nggak ada raw-rawnya gitu. Tapi mostly memang desain rumah-rumah yang Kak Aris desain atau bangunan lainnya kayak sekolah gitu-gitu, memang pakai material yang raw gitu sih. Dan klien yang datang juga emang tujuannya ke situ gitu. Ini yang Jadi kayak dicari ya? semacam udah kebentuk ya mungkin brandnya gitu. Nah ini sebenarnya ada unik juga sih. Ini tuh sebenarnya bisa buat kursi juga, terus sekaligus nutup jalur ke bawah. Oh, Jadi bisa oke. duduk di sini. Terus kalau kita mau ke bawah ini tinggal dilipat gitu. Lucu nih. Mas kejepit. Kalau kalian punya anak kecil di rumah ya, lantai 2-nya mau safety, Iya. bisa kayak gini sistemnya nih. Jadi bikin aja nih kayak lemari gitu ya. Bisa kalian tempatin mungkin kalau di rumah jadi buku-buku, tempat buku, tapi taruhnya di ujung tangga seperti ini. Jadi sistemnya bisa dibuat tutup Benar. ke area tangganya. Nah, Engselnya juga pakai engsel yang sangat Engsel pintu, sederhana. kan? Iya benar. nah, jadi kalau kalian punya anak kecil nih keren ini. Idenya menarik, udah gitu bisa didudukin lagi. Iya. Oke, kita lanjut makin dalam, turun Iya. ke bawah. Nih terakhir nih kita ke ruang lecture. Oke, sekarang kita udah di ruang lecture. Ini adalah lantai paling bawah ya, Kak. Iya. Nah, ini temanya seperti apa nih Kak, kalau di sini? Kalau ini tuh kayak bener-bener beton gitu kan suasananya, sama kayak kursi-kursi hitam kayak gitu-gitu. Terus pas kita ngelihat ke bawahnya, ini Kayak tegel ya? mengingatkan mengingatkan ke keluarga kita sih sometimes di ruangan ini. Terus sepi gitu kadang. Biasanya di sini tuh kan ada
lecture yang offline. Nah, jadi serunya tuh kalau biasanya yang datang ke tempat-tempat pameran arsitektur gitu-gitu kan teman-teman arsi gitu ya. Tapi di experiencing Guha ini tuh Random gitu? iya random banget, bener-bener makanya kita kayak seneng gitu dan malah jadi dapat perspektif baru kayak gitu dari mereka-mereka yang datang ke sini itu kayak apa ya something yang mungkin kita nggak bisa dapat kalau kita nggak open juga gitu. Kayaknya kalian kapan-kapan perlu main deh ke sini, guys. Saya rekomen lah buat kalian nih. Tempatnya asik banget, nyaman, adem. Tiap ruangannya adem, wangi. Terus kalian bisa experiencing sekaligus kalau misalnya hobi baca buku bisa baca-baca buku di atas, dan kalau mau minum-minum bisa pesan minuman juga. Iya ada. Oke ya, kita lanjut ke atas. Ya, tetangga online. Kita udah di penghujung tayangan, berarti kita harus udah pamit nih sama Kak Lulu nih. Ya, Makasih banyak Kak Lulu ya, udah nemenin kita home tour nih di Guha The Guild. Kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Omah Library. Dan kalau mau reservasi, mau janjian datang, gimana caranya Kak? Wah, nanti bisa kunjungin Instagramnya Oma atau Guha The Guild. Nanti teman-teman bisa klik di link bio-nya. Karena harus reservasi dulu sesuai sesinya gitu. Tuh, jadi kalau mau kesini nggak bisa langsung go show ya. Iya, Harus benar. janjian dulu ngisi formulir dan janjian datang jadwalnya mau kapan gitu ya. Oke, makasih banyak Kak Lulu. Ya, thank you banget Mas Sampai Rizky ketemu udah lagi ya. berkunjung ya. Sama-sama. Ditunggu datang lagi. Oke, ditunggu tayangannya nih. Iya, benar, oke. Oke, tetangga online, sampai ketemu lagi. Ciao. Dadah. Kenapa kambing badannya bau? Ayo sih, tahu nggak Kak? Kenapa tuh enggak? Ayo, teman-teman di rumah tahu nggak? Oke, jawabannya Kak, karena keteknya 4. Ya, garing ya. Oh, I Udahlah. see.